Koni Rahakundini Bakri. Sepertinya sedang ketar-ketir Ibu Koni. Ya Bu. Tidak mau terseret kasus Hasto dan ikut tenggelam, Koni ini buru-buru balikin berkas-berkas rahasia titipan Hasto yang tempo hari dia bawa lari ke Rusia. Katanya diumpetin biar aman. Biar aman malah dibawa ke luar negeri, ke Rusia lagi. Ya kalau pihak Rusia yang ngebuka kan itu rahasia ya kan. Malah dibawa ke Rusia. Nah akhir-akhir ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo emang lagi mode serius untuk lawan para pengancam. Lagian Pak Hasto ini juga aneh. Nitipin rahasia kok ke orang yang jadi kepercayaannya Putin. Logikanya di mana? Logikanya sakit. Ini akhirnya berkas-berkasnya dibalikin ke PDIP sama Koni Rahakundini. Kenapa Bu? Ketar-ketir. Jadi begini, saya terangkan, notaris pertama ini tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Notaris kedua adalah ini notaris Rusia ya Mas? Rusia dong, maksudnya Rusia. Nanti diterangkan aja ada. Nah, yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya itu 37. Siap. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16. Itu hubungan dengan Kapolri. Dan nomor 7. Bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Nah, itu aja. Kalau saya melakukan titipan, saya deg-degan dengan 2 dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi, apa itu. Nah, ini ya, ada tanda tangan notaris juga. Nah, kemudian selain dokumen itu saya dititipkan video. Dan ini video ini saya harus serahkan juga kepada Mas Adi. Kalau soal nanya bentuknya apa? Bentuknya ini. Flash disk. Tidak ada saya copy ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto, tidak boleh saya edarkan dan lain-lain, apalagi mengcopy. Nah, kalau ditanya kenapa saya serahkan sekarang ke Pak Adi. Pak Adi saya sejak Mas Hasto di dalam saya nggak bisa kontak. Bagaimana saya punya akses? Kedua, Ibu bilang sama saya untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi untuk apa saya pegang dokumen? Yang ketiga ini yang paling penting. Mas Adi, ini kontrak dari kampus saya, St. Petersburg University, kan? Tanggal 10 Maret. Saya itu diangkat menjadi highly qualified specialist. Kalau saya itu Perdana Menteri. Oh, sombong Anda. Tapi Perdana Menteri Rusia. Yang dapat gelar seperti ini saya Perdana Menteri. Nah, ini ditandatangani oleh saya, ya, dan kontrak saya di Rusia sampai 26 Februari 2028. Ini kampus apa Mbak namanya Mbak? St. Petersburg State University. Ini langsung di bawah Kremlin. Ini capnya, ini penatangannya. Jadi saya memang akhirnya harus menetap di Rusia dan mungkin menjadi warga negara. Koni sendiri yang bilang mungkin dia akan menetap di Rusia dan menjadi warga negara Rusia. Gini deh, Pak Hasto ini gimana sih? Mempercayakan rahasia. Ini kan Pak Hasto sudah menjadi sekjen PDIP ini 2 periode, setidaknya 10 tahun. Berurusan dengan banyak orang penting termasuk menikmati posisi ketika kader mereka, yaitu Pak Jokowi menjadi presiden sejak 2014 sampai dengan 2024. Pak Sekjen ini, Pak Hasto ini paling tidak punya akses ke 1-2 rahasia penting negara. Kok iya dititipin sama Koni Rahakundini yang di video barusan ini menjadi orang kepercayaannya Putin. Bahkan dia menyebut bisa-bisa nanti saya akan jadi warga negara Rusia. Kalau itu rahasia kenapa dibocorin ke Rusia? Ibaratnya kan gitu. Logikanya gimana sih Pak? Tapi akhirnya karena entah satu dan lain hal ini Koni mengembalikan berkas-berkas yang katanya rahasia ini kembali ke PDIP. Ini saya tertarik soal itu. Gimana katanya biar aman diasingkan, disembunyikan dan diumpetin ke Rusia. Tapi tiba-tiba Koni seakan-akan mau lepas tangan, cuci tangan, gak mau terseret-seret lagi soal Hasto Kristianto. Mungkin Koni sudah menghitung, ini Pak Hasto sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Apalagi Pak Prabowo berikut Pak Jokowi sepertinya digoyang juga cukup sulit. Alih-alih bisa menang di kasus ini, bisa-bisa Koni akan ikut terseret tenggelam. Jadi daripada semuanya menjadi semakin runyam, ini secepatnya saja seakan-akan Koni ini mau lari aja lah. Gak ada untungnya belain Hasto ya kan. Jadi itu adalah file tentang pergantian Kapolri. Pergantian Kapolri. Jadi ternyata Kapolri untuk niat-niat pergantian Kapolri itu ternyata sudah sangat berjalan secara high politik gitu. Nah, dokumen itu menyatakan tentang itu.
Gitu. Dan itu yang buat saya deg-degan, ternyata gila. Ada apa masalahnya dengan ya nggak boleh diomongin dong, nanti gue ditangkap. Jadi ditangkap. Oh, salah satu dokumen penting yang kata Koni itu baru saja dia kembalikan ke PDIP. Itu asalnya titipannya Hasto gitu ya. Salah satunya menyinggung soal Kapolri. Kata Koni ada sebuah intrik-intrik politik tingkat tinggi yang bermain soal Kapolri ini. Ini Koni ini sebenarnya mau nyebut siapa yang bermain di belakang pengangkatan Kapolri gitu. Karena saya jadi teringat satu cerita bagaimana Pak Jokowi ini ditekan habis-habisan oleh Megawati Soekarnoputri, yaitu ketua umumnya sendiri, soal pemilihan Kapolri. Waktu itu Mega pengennya Budi Gunawan yang diangkat, tapi Pak Jokowi nggak mau. Karena waktu itu BG sedang punya kasus di KPK. Apakah ini maksudnya? Niat hati mau bongkar-bongkar, tapi Koni ini sebenarnya mau mengarahkan kita semuanya justru orang yang paling punya intervensi soal Kapolri, yaitu ketum PDIP sendiri. Yang diusulkan sebagai Kapolri kan Pak BG. Terus beliau menjadi tersangka di KPK oleh Abraham Samad. Kemudian tetap di fit and proper sama DPR, masih ingat. Tapi kemudian pencalonannya, terus kemudian pra-peradilan beliau menang. Ya. Bebas dari posisi tersangka, terus kemudian tetap dibatalkan sebagai calon Kapolri. Meskipun DPR semua kurus setuju. Waktu itu Pak Jokowi masuk ruangan itu hotel BUMN yang ada di Bali itu, saya lupa tuh, di Kuta atau di mana tuh. Oh, Ina Grand Bali Beach. Tempat Kongres PDI. Ya. Bung Karno ini ya. Nah, Sanur. Ya, di Sanur ya. Nah itu Pak Jokowi masuk ke ruangan itu betul-betul berjalan sendiri tanpa pas pampres menggunakan jaket merah. Dan seluruh hadirin di situ, kader-kader PDI Perjuangan itu meneriaki "hu" kepada beliau. Ini Presiden Republik Indonesia yang berjalan. Kader PDI. Hari itu Ibu sedang marah betul dengan Pak Jokowi. Hari itu Megawati sedang marah betul dengan Pak Jokowi. Megawati kasih tekanan ke Pak Presiden, yaitu kadernya sih. Cuman gimana-gimana itu sudah jadi presiden. Maksud saya sudah tidak seharusnya ditekan-tekan seperti itu. Apalagi harus dihinakan, diteriaki "hu". Kalau Anda seorang presiden meskipun kader partai terus kemudian masuk ke ruangan acara partai kemudian Anda dilecehkan. Ini kan ya ini presiden loh. Jadi kalau Koni mengatakan ada intrik politik tingkat tinggi dalam pemilihan Kapolri, sepertinya Koni ini sedang menunjuk ke Megawati. Ya nggak sih? Presiden aja ditekan. Kemudian salah satu isu dari berkas rahasianya Hasto yang dititipkan kepada Koni adalah, kata Koni, ada berkas tentang rencana pembubaran PDIP. Apalagi ini? Yang tentang bagaimana PDIP akan dihancurkan itu serem karena penyusupan gitu kan terjadi, terus banyaklah hal-hal yang mengerikan lah gitu, dan ternyata terdeteksi gitu. Rapat-rapat di mana, jam berapa, siapa gitu, melibatkan siapa aja, tokoh-tokoh bangsanya gitu, di jalan apa, nomor berapa, itu ada semua. Termasuk penyusup-penyusup itu? Termasuk penyusup dan pengkhianat. Apa ya namanya kalau gitu? Ya pengkhianat lah. Kalau kita menjadi anggota partai, saya nggak pernah jadi anggota partai, tapi kalau saya perhatikan ADART PDIP kan jelas ya. Ketika kita menjadi anggota tuh kita jadi kader. Kader itu setia kepada ketua umum. Jadi kalau kita nggak setia kepada ketua umum, ya atau membelot ya kalau bukan pengkhianat. Berarti ada itu nyata? Ada nyata semua. Dan Anda tahu itu siapa? Tahu. Jadi kadang-kadang kalau lihat orang ini, oke deh. Gitu. Warawiri. Oke. Ini kata Koni Rahakundini, salah satu berkas rahasia yang dititipkan Hasto kepada dirinya membahas tentang ada misi, ada operasi untuk menghancurkan PDIP, kata Koni. Itu operasi yang dilakukan oleh para penyusup dan juga pengkhianat. Begini, saya mau komentar deh.
Koni di video barusan juga mengakui bahwa dirinya bukan anggota partai tersebut. Jadi Koni bukanlah orang atau kader PDIP. Satu-satunya orang yang warawiri, kemudian dekat dengan Ibu Megawati, temen dekatnya Hasto Kristianto sampai-sampai berkas rahasia harus dititipkan kepada dirinya, itu ya Koni Rahakundini ini. Dia bukan kader partai tapi bebas keluar masuk PDIP. Jadi kalau ada satu-satunya orang yang disebut penyusup, kayaknya orang ini deh. Karena kader-kader PDIP yang lain itu istilahnya itu tanda kutip manut dengan Ibu Ketum Megawati Soekarno Putri. Ketika terindikasi satu saja kader partai yang tidak manut, tidak ikut instruksi dari Ibu Ketum, itu bakal dipecat soalnya. Kita sebut saja ada instruksi misalkan Arteria Dahlan yang sudah terpilih menjadi anggota Dewan harus turun untuk mempersilahkan Romi Soekarno bisa mengisi posisinya, keponakan dari Ibu Mega. Ini kalau misalkan Arteria Dahlan enggak mau, dipecat. Saya punya cerita yang lain. Bagaimana Tia Rahmania itu harus digeser, dipecat dari posisinya sebagai wakil rakyat yang memperoleh suara sah dari pemilu legislatif kemarin. Itu harus dipecat agar ada namanya Boni Triana, anggota atau kader partai yang lain yang dipersilahkan untuk mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Tia Rahmania. Gampang Ibu Ketum untuk menyingkirkan kader-kadernya. Jadi kalau ada satu kader, Pak Jokowi saja dipecat Desember kemarin, itu kader tersuksesnya PDIP loh. Kader tersuksesnya PDIP dipecat oleh PDIP. Jadi gak mungkin kalau menyebut ada kader yang bertingkah seperti penyusup atau pengkhianat yang masih ada di tubuh PDIP. Semuanya harus Megawati Soekarno Putri. Kalau ada satu pun yang bersuara beda, didongkel dari posisinya. Jadi kalau Koni menyebut tentang penyusup, kalau Koni menyebut tentang pengkhianat, sepertinya kalau penyusup ini lebih oke, lebih pas disematkan kepada dirinya sendiri. Bukan kader partai, bolak-balik dekat dengan Megawati, bahkan kunjungan ke Vatikan dan juga ke Arab Saudi ya, waktu Megawati dan juga Puan Maharani umroh, kan sebelumnya ke Vatikan itu ditemenin sama Koni Rahakundini, deket banget. Saya kira itu kader PDIP, ternyata bukan. Koni itu bukan kader PDIP. Jadi siapa yang akan kita percaya? Jokowi walaupun berhadapan dengan Pak Prabowo tidak pernah kasih nilai 11 dari 100. Jadi karena ada pihak-pihak yang tidak senang dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Prabowo, maka kemudian berupaya diadu domba gitu, diperhadap-hadapkan antara dua tokoh ini gitu. Yang sebetulnya tidak mungkin dan tidak bisa untuk terjadi. Karena apa? Karena Pak Jokowi, ya, Pak Prabowo pernah menjadi bagian dari Pak Jokowi dan Pak Jokowi juga menjadi bagian dari Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo jadi bagian Pak Jokowi kan jelas, ya itu ceto welo-welo kan, itu. Karena Pak Prabowo menjadi anggota kabinetnya Pak Prabowo. Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menjadi bagian dari Pak Prabowo juga jelas. Dulu pernah jadi calon gubernur dicalonkan Pak Prabowo, ya kan? Ada tekennya Pak Prabowo ya. Nah, Pak Jokowi walaupun berhadapan dengan Pak Prabowo tidak pernah kasih nilai 11 dari 100. Tetap di situ kan. Kemudian ya Pak Jokowi masih menjadi bagian dari Pak Prabowo. Kenapa? Ya Pak Prabowo melanjutkan program-program Pak Jokowi. Tentu Pak Prabowo punya inisiatif, punya ide, punya gagasan. Tetapi spiritnya sama. Ya, sama-sama kerakyatan. Mungkin Pak Jokowi komunikasi atau interaksi dengan rakyatnya yang menonjol. Tapi kalau bicara program Pak Prabowo, luar biasa keberpihakannya kepada rakyat Indonesia. Begitu loh. Kekuatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang digabungkan ini memang benar-benar kekuatan yang melindungi bangsa ini. Bolak-balik di pidato beliau, Pak Prabowo menyinggung bagaimana ada tangan-tangan jahil, tangan-tangan asing yang pengen mengobok-obok Indonesia. Jangan-jangan orang yang baru saja bilang bahwa dia akan menjadi warga negara Rusia tadi sudah mendapatkan green card lah,
sudah mendapatkan penghargaan sekelas menteri Rusia lah. Jadi dosen penting di sana lah. Tadi kan kita sama-sama nonton. Orangnya bilang, jangan, nanti kemungkinan saya akan jadi warga negara Rusia, bisa-bisa. Ini kenapa tidak dicurigai? Sebagai kode dari Pak Prabowo yang bilang ada tangan-tangan asing yang ingin mengobok-obok Indonesia. Harus kita waspadai juga itu. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah.